Meskipun Bella telah meninggalkan dunia yang fana ini, namun tampaknya Bella benar-benar belum pergi begitu saja. Bayang-bayangnya masih terus saja hadir di kehidupan Nando. Bahkan semua itu terjadi ketika Nando tengah berdoa selepas menunaikan ibadah sholat. Di saat ia berdoa untuk segala kebaikan hidupnya bersama Saleha, tiba-tiba saja Nando dikagetkan dengan kemunculan kembali sosok Bella di sampingnya. Bella yang mengenakan pakaian serba putih terlihat menebarkan senyumannya. Selain itu, Bella juga memberikan beberapa pesan pada Nando tentang hal yang baik-baik. Melihat kembali sosok Bella, tentunya Nando sempat terkejut. Dirinya merasa jika semua itu hanyalah halusinasinya saja. Namun Nando juga berpikir kalau sebelumnya Bella juga sempat muncul di dalam mimpinya Saleha. Hal tersebut seakan menandakan adanya sebuah isyarat ataupun pesan yang belum sempat disampaikan oleh Bella di semasa hidupnya. Karena hal itulah yang akhirnya membuat kesalahpahaman kembali terjadi di antara Nando dan Saleha. Di mana sebelumnya Saleha sempat mendengar pernyataan Nando kalau ia selalu saja melihat sosok Bella setiap kali dirinya memandang mata istrinya. Meskipun ketika Nando mengatakan itu semua, Menik sempat juga memarahinya dan meminta agar Nando tak berpikiran macam-macam, sebab Saleha baru saja sembuh dari kebutaannya. Akan tetapi, sebagai seorang istri yang begitu sangat mencintai Nando, Saleha tentunya merasa sedih atau tak ingin jika suaminya itu melihat dirinya bukan sebagai Saleha, melainkan sebagai orang lain ataupun Bella. Hingga kemudian Saleha pun terlihat melakukan sesuatu. Dirinya seakan dilema dengan apa yang sudah menjadi keputusannya, yakni telah menerima donor mata dari Bella. Yang mana ketika berada di kamarnya, Saleha tampak menutup matanya dengan sebuah syal. Setelah ia mengikat syal tersebut, Nando pun langsung datang dan menanyakan apa yang terjadi dengan istrinya itu. Ditanya soal itu, lantas Saleha pun menjawab dengan sedikit kesal. Jika dirinya lebih baik kehilangan penglihatannya daripada harus kehilangan Nando. Terlebih suaminya itu selalu melihat sosok Bella melalui mata Saleha. Mengetahui itu, Nando pastinya akan menjelaskan serta menenangkan hati Saleha. Ia tentu saja tak ingin membuat masalah ini berlarut-larut. Apalagi jika harus membuat Saleha menjadi putus asa dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Selain itu, Nando juga tampaknya akan segera pergi menuju ke rumah Pak Rahmat untuk menemui Bu Heni. Kedatangannya pun langsung disambut oleh kedua orang tuanya. Namun bukannya sambutan yang baik dari sang ibu, Nando justru dicuekin oleh Bu Heni. Bahkan ketika Nando akan mencium tangan ibunya, ia justru menyikapinya dengan begitu dingin. Bu Heni sepertinya masih menyimpan rasa kesalnya atas sikap Nando yang sebelumnya telah acuh tak acuh pada Bu Heni. Ibunya itu mengatakan kalau seolah-olah Nando sudah tak mempercayainya lagi untuk tak berbuat jahat terhadap Saleha. Yang jelas Bu Heni sudah merasa tersinggung dengan sikap Nando. Padahal Bu Heni berpikir kalau Nando itu anak satu-satunya ibu, tapi mengapa justru sekarang Nando malah menjauhinya? Mendengar keluhan ibunya itu, Nando tentu saja mencoba menjelaskan jika ia tak seperti yang dipikirkan oleh Bu Heni. Nando mengakui kalau ia merasa bingung dengan keadaannya saat ini. Belum juga masalah Saleha selesai, kali ini Nando harus menjelaskan kesalahpahaman dengan ibunya. Sementara itu di tempat berbeda, Dani, Darmawan, dan juga Bu Sukma masih akan terus menyelidiki kasus mobil milik Rianti yang tiba-tiba saja berubah menjadi mulus. Padahal sebelumnya bempernya itu mengalami kerusakan. Namun tentunya mereka tak akan kehilangan akal untuk bisa menemukan titik terang tentang di mana mobil Rianti disembunyikan. Terlebih sebelumnya, Ferdi telah melihat mobil milik Rianti di sebuah bengkel langganannya. Karena secara tak sengaja, Ferdi menemukan mobil yang menarik perhatiannya. Ia begitu curiga dengan mobil tersebut, di mana mobil itu begitu sangat mirip dengan mobil milik Rianti. Terutama dengan bagian bemper yang sudah penyok, dan sama persis dengan mobil milik Rianti yang lama.
Dan benar saja, sang montir bengkel ternyata mengatakan jika mobil tersebut merupakan milik dari seorang ibu-ibu. Dan lebih herannya lagi, ibu-ibu tersebut meminta untuk ditukarkan dengan mobil yang lebih mulus dan warna yang sama. Dari situlah bisa saja Ferdi bisa mendapatkan sebuah jawaban atas apa yang ia tengah selidiki. Terlebih sebelumnya, Ferdi pernah mengatakan jika ia akan nekat untuk merapat ke pihak Nando ataupun Saleha demi bisa mengetahui siapa orang yang telah mencelakai Bella. Dan jika sampai semua itu terjadi, bukan tak mungkin kalau akhirnya Ferdi dan Nando akan bersatu serta bekerja sama dalam mengungkap semua rahasia atau kebohongan besar yang disembunyikan oleh Rianti. Meskipun saat ini sepertinya Bu Sukma sedikit menghalangi usaha Dani dalam mencari kebusukan Rianti, yaitu dengan alasan takut jika Bara akan membenci dan tak mengakui Rianti sebagai ibunya. Padahal jika dipikir-pikir, saat ini saja Bara sebenarnya sudah mulai kesal dengan melihat kelakuan ibunya atau Rianti. Jadi seharusnya sih Bu Sukma jangan terlalu menghalang-halangi Dani ya. Namun apapun itu, semoga saja semua kebohongan Rianti dan Dita bisa segera terkuak. Mengingat sudah banyak sekali hal ataupun kelakuan mereka yang sama sekali tak pernah terbongkar. Apalagi bisa tersentuh hukum ataupun tertangkap pihak yang berwajib. Di sisi lain, Rianti terlihat kesal dengan sikap Dita yang hampir saja membuat keselamatan Rianti terancam. Apalagi setelah sebelumnya ia didatangi oleh Darmawan, Dani, dan Bu Sukma. Karena akibat keteledorannya Dita, semua kebohongan Rianti hampir saja diketahui oleh mereka bertiga. Karena hal itulah, Rianti pun segera mencari Dita di atas balkon rumahnya. Dengan berteriak keras, ia memanggil-manggil nama Dita. Namun dari arah belakang, ternyata diam-diam Dita telah datang dan akan melakukan sesuatu terhadap Rianti. Bisa saja ia akan mendorongnya ataupun mungkin hal yang lain. Ya, meskipun begitu, karena mereka sama-sama jahat, pastinya mereka itu akan saling serang ataupun saling sikut demi kepentingan pribadinya, tanpa memperdulikan orang lain. Namun dengan keributan yang terjadi di antara Rianti dan Dita, tentunya itu semua akan menjadi hal yang bagus. Karena jika sampai mereka berdua ribut besar, maka bisa saja mereka itu akan saling mengancam satu sama lain. Karena seperti yang kita tahu, kalau Rianti dan Dita itu adalah orang yang sama-sama jahat, licik, dan juga menyebalkan. Tentunya segala cara akan mereka lakukan demi keinginan mereka masing-masing bisa terwujud.